Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Itu artinya kita sudah kita sudah memasuki hari Arafah. Kita sudah karena kita sudah berada pada tanggal 9 Zulhijjah. Insyaallah pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan membahas ada apa di hari Arafah. Karena ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu banyak keutamaan yang terdapat pada hari Arafah atau pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah ini. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak fadilah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat para hambanya. Yang mana tinggal kita sekarang, mau tidak kita mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, mau tidak kita mendulang pahala yang sebesar-besarnya di musim-musim yang sangat luar biasa ini, terutama di tanggal 9 Zulhijjah ini atau pada hari Arafah. Nah, pada malam ini kita akan melihat ada apa di hari Arafah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat para hambanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang pintu-pintu kebaikan apa atau ganjaran-ganjaran apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat para hambanya, tentu saja yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah, ya, Yaumu Arafah ahadu ayyamil asyhuril hurum. Ya, jadi di hari Arafah itu, ya, besok di tanggal 9
ya Zulhijjah ini adalah termasuk ya salah satu dari hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 39. Inna iddatasy-syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran. Ya, terdapat 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, sejak diciptakannya, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 ya bulan haram. Ya, ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan-bulan haram. Dan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa juga Rasulullah mengatakan minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Kemudian kata Rasulullah salah satu mutawaliyat, ada 3 yang berurutan, ada 3 yang berturut-turut, yaitu ya Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya, kemudian setelah itu Muharram, ya, setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rajabu Mudar. Adapun bulan Rajab Mudar baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Ini 4 bulan haram, dan ternyata ya hari Arafah ini, Yaumu Arafah, ya, adalah merupakan salah satu hari-hari di antara bulan-bulan haram tersebut, ya. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Yaumu Arafah, di hari Arafah ahadu ayyami asyhuril hajj. Ya. Jadi hari Arafah itu adalah merupakan salah satu hari-hari di bulan haji. Ya, di bulan haji. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, haji itu adalah merupakan bulan-bulan ma'lumat, bulan-bulan tertentu. Ya. Jadi haji itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bulan-bulan tertentu. Wa asyhurul haji, dan bulan-bulan yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haji itu adalah yang pertama Syawal, ya, kemudian selanjutnya Dzulqa'dah, ya, dan Dzulhijjah. Ya, jadi haji itu adalah merupakan bulan-bulan ma'lumat, bulan-bulan yang tertentu, dimulai dari bulan Syawal, ya, dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, jadi ini 3 bulan haji, dan di Dzulhijjah ini 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Taib. Kemudian ya Yaum Arafah ahadul ayyamil ma'lumat. Ya, hari Arafah ya adalah merupakan salah satu hari-hari al-ma'lumat, ya. Hari-hari yang ma'lumat, ya. Hari-hari yang tertentu, allati athnallahu 'alaiha fi kitabihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya memuji hari-hari hari-hari tertentu tersebut dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28, ya, liyashhadu manafi'a lahum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, ya. Dan yang dimaksudkan di sini dengan ya al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah asyru Dzulhijjah. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwa Arafah, hari Arafah itu terdapat pada 10 hari di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya.
Taib ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Yaumu Arafah ahadul ayyamil ashri allati aqsamallahu biha. Ya. Jadi hari Arafah adalah merupakan salah satu hari, ya, salah satu hari yang 10 di mana Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sudah pernah kita terangkan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama, ya, 10 hari tersebut, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, ini menunjukkan bahwa betapa agungnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut, dan termasuk diantaranya adalah hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 2. Ya, walayalin ashr. Ya, walayalin ashr, demi, ya, malam-malam yang 10. Ya, dan dimaksudkan di sini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innaha asyru dzulhijjah. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan walayalin ashr, ya, 10 malam pertama itu yang dimaksudkan di sini walayalin ashr, dan 10 dan 10 demi 10 malam itu yang dimaksudkan di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, asyru dzulhijjah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan termasuk di dalamnya tentu saja adalah hari Arafah, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya, Yaumu Arafah ahadul ayyamil asyarah. Ya, hari Arafah adalah merupakan salah satu hari yang 10, ya, al-mufaddala fi a'maliha ala ghairiha min ayyamis sana. Adalah merupakan salah satu hari 10 di bulan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan di dalamnya itu tentu saja lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada selain 10 hari selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, sepanjang tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan di dalamnya termasuk di dalamnya, ya, hari Arafah, ya, atau tanggal 9 Dzulhijjah. Taib ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antaranya adalah Yaumu Arafah akmalallahu fihi al-millata. Ya, di hari Arafah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan agama Islam ini. Ya, jadi di hari Arafah ini, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempurnakan agama Islam ini, wa atamma bihi an-ni'mata, dan Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut, ya, itu menyempurnakan nikmatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inna rajulan minal yahudi qala." Sesungguhnya ada salah seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tersebut berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah menjadi khalifah. Orang Yahudi tersebut berkata, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, ayatan fi kitabikum takra'unaha." Ya, kata orang Yahudi ini, ya, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, dalam Al-Quran maksudnya, takra'unaha, yang kalian kaum muslimin membaca ayat tersebut, ya. "Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yauma 'idan." Kata orang Yahudi tersebut, andai ini, ya, ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari Id, ya, sebagai hari perayaan. Ya, lihat ini orang Yahudi. Ya, jadi di antara karakternya orang-orang Yahudi itu sedikit-sedikit perayaan, ya, sedikit-sedikit perayaan. Seperti ini misalnya,
Orang Yahudi mengatakan bahwa ya andai nih ada satu ayat dalam kitab kalian dalam Al-Quran yang kalian kaum muslimin sering baca, ya, kata orang Yahudi ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, andai ya ayat ini turun kepada kita orang-orang Yahudi, maka kami akan ya kami akan menjadikan hari tersebut ya sebagai hari Id, di hari di mana ayat itu turun. Ya, jadi orang Yahudi sedikit-sedikit perayaan. Ya, jadi dikit-dikit membuat perayaan. Dan tentu saja ya, Islam agama kita melarang kita untuk meniru-niru bertasyabbuh terhadap orang-orang Yahudi. Ya, jadi semua sedikit-sedikit dirayain. Nah, kita umat Islam tentu saja kita sudah mempunyai perayaan yang sudah ditetapkan oleh syariat kita. Ya, sudah ditetapkan oleh syariat kita, sudah dijelaskan, ya, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dan perayaan itu adalah kita mempunyai dua idan, kita mempunyai dua id. Apa itu? Yang pertama Idul Fitri, ya, kemudian Idul Adha. Kita mempunyai Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada perayaan-perayaan. Ya, jadi selain itu tidak ada yang disebut sebagai hari hari besar umat Islam, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi janganlah kita meniru atau mencontohi bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Semua dirayain. Kelahirannya dirayain, ininya dirayain, itunya dirayain, gitu kan, seperti itu, ya. Dan itu tidak ada syariatnya ya dalam agama kita. Kata orang Yahudi, andai nih ayat tersebut turun pada kami, maka kami akan menjadikan hari di mana turunnya ayat tersebut sebagai perayaan. Ini orang Yahudi. Ya, qala, maka ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada si Yahudi ini, ayat apa yang kalian maksudkan? Ya, yang mana bila ayat itu turun terhadap kalian orang-orang Yahudi, maka kalian akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai perayaan. Maka ya orang Yahudi tersebut berkata, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ya nikmat kepada kalian, atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridho ya Islam sebagai agama kalian. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah. Ya, dan hari itu adalah hari Jumat. Ya, maka turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa Islam telah sempurna. Ya. Qala Umar, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, ya, qad arafna dzalikal yauma alladzi nazalat fihi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafata yaumal jum'ah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguh kami mengetahui hari tersebut yang mana turun padanya ayat, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun, beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Ya, beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat, turunlah ayat itu. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi, ya, di antara kekhususan, di antara keistimewaan, ya, hari Arafah itu adalah di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di hari Arafah itu ada yang disebut sebagai siyamu yaumi Arafah. Ya, puasa pada hari Arafah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, berpuasa pada hari Arafah. Nah, yang mana ketika seorang muslim berpuasa di hari Arafah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan, ya, akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada seorang muslim yang berpuasa pada hari Arafah tersebut. Faqad ja'al fadlu fi siyami hadzal yaumi. Ya, maka ada keutamaan yang terdapat,
ya yang ketika ada keutamaan berpuasa pada hari tersebut, yaitu pada hari Arafah. Ala annahu ahadu ayyami tis'i dzulhijjah, bahwasanya ya hari Arafah tersebut adalah merupakan salah satu ya dari hari ya adalah merupakan salah satu hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, allati hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala siyamiha, yang mana di hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita ya, memotivasi kita, menganjurkan kita agar supaya berpuasa di hari tersebut. Fa'an Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu taala anhu ya, meskipun di antara para ulama ada yang mempermasalahkan hadis ini ya, akan tetapi kita bacakan. Fa'an Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu taala anhu, animraatihi, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari sebahagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sebahagian ummahatul mukminin ya, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjati wa yauma asyura, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada 9 hari di bulan Dzulhijjah ya. Jadi di hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Jadi hari pertama ya, kedua, ketiga sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah hari Arafah. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada 9 hari ya pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura. Demikian pula di hari Asyura, ya 10 Muharram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di di hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa minimal 3 hari pada setiap bulannya ya. Berpuasa minimal 3 hari pada setiap bulannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi kitabihi Sahih Abi Daud. Ya, akan tetapi hadis ini oleh sebagian ulama dipermasalahkan ya. Taib, kama jaa fadlun khassun li siyami yaumi Arafah duna hadhihi tis'i. Sebagaimana datang keutamaan khusus ya. Jadi ada keutamaan khusus berpuasa pada hari Arafah selain 9 hari ini. Ya, selain 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ya, berpuasa pada hari Arafah itu mempunyai keutamaan khusus ya, mempunyai keutamaan khusus. Apa keutamaan khususnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Indama su'ila an siyami yaumi Arafah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru sanatal madiyata was sanatal qabilata. Ya. Puasa Arafah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya, keutamaannya, kekhususannya daripada puasa Arafah ini adalah yukaffiru as-sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, was-sanatal qabilah ya, dan 1 tahun yang akan datang. Jadi Masya Allah, jadi berpuasa besok nih kita insya Allah ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk berpuasa pada hari Arafah ya. Ketika kita berpuasa pada hari Arafah, maka yang terjadi ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa kita 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang ya. Dan tentu saja para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah dosa yang dihapuskan itu hanya dosa-dosa kecil, hanyalah dosa kecil otomatis dihapuskan adalah dosa-dosa kecil kita saja, ataukah juga dosa-dosa besar kita? Tentu saja para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, intinya ya, ketika seorang muslim berpuasa pada hari Arafah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosanya 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya. Wa hadza li ghairil haji.
Dan tentu saja puasa ini disunnahkan kepada orang-orang yang tidak berhaji. Ya. Jadi orang-orang yang berhaji itu tentu saja mereka besok mereka wukuf di Arafah. Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak disunnahkan untuk berpuasa, ya. Akan tetapi mereka besok wukuf di Arafah, ya. Lalu kemudian mereka dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang tidak ditakdirkan untuk berhaji, maka kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Wa ammal hajj fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun orang-orang yang berhaji, adapun muslim yang berhaji, ya, maka tidak disunnahkan baginya untuk berpuasa pada hari Arafah tersebut. Li'annahu yaumu 'idi ahli al-mauqif. Karena sesungguhnya ya hari Arafah tersebut ya adalah merupakan idnya kaum muslimin, ya. Idnya umat Islam. Ya, idnya umat Islam. Jadi mereka tidak disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Ya, adapun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian satu hal juga yang perlu kita ketahui pada kesempatan kita kali ini adalah besok hari Arafah, insyaallah taala itu bertepatan dengan hari Senin. Ya, bertepatan dengan hari Senin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja juga ya telah memberikan tuntunan kepada kita, dan ini adalah merupakan sunnah berpuasa pada hari Senin. Yang mana salah satu puasa yang didawamkan ya, yang dibiasakan, yang dilakukan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa pada hari Senin. Ya. Nah, maka besok bertemu puasa Arafah sendiri, kemudian puasa Arafah, kemudian juga hari Senin. Dan hari Senin ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita untuk berpuasa, ya. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah kita meniatkan, besok kita meniatkan puasa Arafah yang pertama, kemudian ya kita juga meniatkan puasa sunnah, ya kita juga niatkan puasa sunnah hari Senin. Ya. Nah, jika kita meniatkan satu puasa, ya, besok kita berpuasa satu hari, akan tetapi kita niatkan dua, ya, kita niatkan puasa Arafah, kemudian yang kedua kita niatkan juga puasa kita niatkan juga puasa sunnah hari Senin, maka kita akan mendapatkan ya ganjaran, kita akan mendapatkan keutamaan atau pahala puasa hari Arafah. Ya, kemudian yang kedua, kita juga akan mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin. Ya, puasa sunnah hari Senin. Dan ini ini diperbolehkan. Ya, jadi kita niatnya dua. Ya, satu puasa kita niatkan dua. Nah, disinilah ya momen bagi kita, ya kesempatan bagi kita, ya untuk mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Jadi kita bermain di niat. Ya, oleh karenanya berkata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Ya, niat itu adalah merupakan perdagangannya para ulama. Ya, prinsipnya perdagangan itu, ikhwas kalian, prinsipnya bisnis itu, ya, prinsipnya tijarah itu adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ya, nah bagi orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti, dia hanya meniatkan satu niat saja, yaitu puasa Arafah saja. Ya, maka dia mendapatkan ganjaran pahalanya, keutamaannya berpuasa pada hari Arafah. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, innama, sesungguhnya hanyalah. Ya, jadi lil hasr. Ini membatasi, ya. Jadi innama, sesungguhnya hanyalah, ya, al-a'mal, amalan-amalan itu bin niat, tergantung daripada niatnya, ya. Nah, kalau kita meniatkan hanya puasa hari Arafah saja, maka kita hanya mendapatkan ganjaran ya puasa hari Arafah saja, ya, keutamaan berpuasa pada hari Arafah saja. Akan tetapi
kita tidak mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin. Karena kenapa? Kita tidak niatkan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah al-a'mal, amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, jadi kita niatkan. Ya, kita niatkan. Orang-orang yang tidak paham, dia hanya mendapatkan ya satu keutamaan saja. Ya, yaitu keutamaan, sekali lagi satu keutamaan saja, yaitu keutamaan berpuasa pada hari Arafah. Ya. Akan tetapi orang yang mengetahui, dan tentu saja tentu saja yang mengetahui perkara ini tentu para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang menuntut ilmu, dia tahu seperti ini, akhirnya dia bermain di niat. Makanya kata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Ya, niat, ya, bermain di niat adalah merupakan perdagangannya para ulama. Ya, jadi mereka ya sama zahirnya ulama berpuasa, besok misalnya orang-orang awam juga berpuasa. Akan tetapi ternyata ya pahalanya ya ulama ini lebih besar, ya orang alim ini lebih besar dia dapatkan daripada orang awam. Karena kenapa? Orang awam tidak mengetahui. Dia hanya mengetahui besok puasa hari Arafah. Dia niatkan puasa hari Arafah. Dia tidak niatkan apa? Puasa sunnah hari Senin. Ya. Dan ini tentu saja ya puasa Senin ini sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok juga bertepatan ya dengan besok hari Arafah, bertepatan dengan diangkatnya amalan ya pekanan kita, ya, diangkatnya amalan pekanan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, besok bertepatan dengan hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala jami'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tu'aridul a'malu 'ala Allah yaumal itsnain wal khamis. Diperlihatkan, diangkat amalan-amalan pekanan itu, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, jadi Masya Allah, besok hari Senin bertepatan dengan hari Arafah. Jadi Masya Allah, ya, jadi double lagi keutamaannya, ya. Nah, itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya merutinkan, mendawamkan cinta, suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Karena kenapa? Ternyata pada hari Senin dan Kamis itu amalan-amalan manusia, ya, amalan-amalan pekanan manusia itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fauhibbu an yu'rada amali." Aku suka, aku cinta, kata Rasulullah SAW, amalanku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa ana shaim. Sementara saya berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini jawaban kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencintai berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya, di antara jawabannya adalah karena ya ketika pada hari Senin dan Kamis amalan pekanan manusia itu seorang hamba diangkat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai, suka ketika amalannya diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di hari Arafah ada apa di hari Arafah? Di hari Arafah annahu yaumul idi li ahli al-mauqif. Ya, bahwasanya ya hari Arafah itu adalah merupakan idnya, ya, adalah merupakan idnya li ahli al-mauqif, adalah merupakan idnya, perayaannya ahli al-mauqif, ya, adalah merupakan perayaannya ahli al-mauqif, orang-orang yang kaum muslimin, ya, umat Islam, ya, umat Islam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu mina iduna ahlul Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah, ya. Yang pertama kata Rasulullah, hari Arafah dimulai dari hari Arafah. Ya, jadi sekali lagi bahwa hari Arafah adalah merupakan perayaannya, ya, kaum muslimin, perayaannya umat Islam. Ya, seperti itu. Yaumu Arafah, kata Rasulullah SAW, yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, dan yaumu an-nahr, ya, Idul Adha, hari penyembelihan, wa ayyamu mina, ya, dan
ya hari-hari Mina, maksudnya hari-hari tasyrik ya. Jadi tanggal hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Ya, jadi dimulai dari tanggal 9 kata Rasulullah, hari Arafah. Ya, tanggal 9 besok insyaallah. Kemudian tanggal 10. Tanggal 10 Idul Adha, ya, Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari kurban. Kemudian ditambah lagi dengan 3 hari ayyamu Mina, ya, ayyamu Mina atau hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Ya, jadi semuanya totalnya 5 hari. Termasuk diantaranya ya adalah hari Arafah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya ada apa di hari Arafah? Ya, di hari Arafah ya adalah merupakan ya izamud du'a. Ya, adalah merupakan diagungkannya doa. Ya. Agungnya doa kita, ya, yaum Arafah, di hari Arafah itu adalah merupakan waktu yang berdoa yang agung, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi hari Arafah itu adalah merupakan hari yang doa terbaik. Di hari itu, di hari Arafah itu adalah merupakan doa terbaik, doa teragung seorang hamba, ya, seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai, ya, sebaik-baik doa kata Rasulullah SAW, du'a'u yaumi Arafah, ya, yaitu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, ya. Jadi masya Allah, ya. Jadi itulah kenapa orang-orang yang wukuf di Arafah itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena di situ adalah merupakan momen doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Arafah itu adalah merupakan hari di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besok harinya ya kita usahakan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika besok insyaallah kita berpuasa. Ya, dan tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa salah satu momen ya diijabah, kondisi diijabahnya doa seorang muslim adalah ketika seorang muslim tersebut Seorang muslim tersebut berpuasa, ya. Jadi mereka yang wukuf di Arafah ya diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak berhaji ya dan kita dalam kondisi dalam kondisi berpuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Ya, dan jangan lupa selipkan doa ya agar supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah wabah corona ini dari tengah-tengah kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, khairud du'ai, sebaik-baik doa ya adalah du'a'u yaumi Arafah, adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Qala Ibnu Abdul Bar ya rahimahullahu taala, berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, wa fi dzalika dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairihi. Ini menunjukkan, hadis ini kata Ibnu Abdul Bar, ya, hadis ini khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, hadis ini menunjukkan ya, dalil menunjukkan ya, adalah dalil bagi kita bahwa keutamaan berdoa pada hari Arafah melebihi daripada ya selain daripada hari Arafah, ya. Taib. Kemudian selanjutnya ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di hari Arafah? Ya, di hari Arafah tersebut ya Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut banyak membebaskan ya para hambanya dari api neraka, ya. Jadi kasratul itqi minan nari fi yaumi Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan para hambanya dari api neraka pada hari Arafah tersebut, ya. Jadi masya Allah, ya. Jadi hari ya itqanu minan niran, hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan ya seorang hamba ya dari api neraka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka Jahannam.
Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin", tidak ada satu hari pun, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Aktsaru min ayyu'tikallahu fihi", ya, "Ma min yaumin", kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun, "Aktsara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nar", tidak ada satu hari pun yang mana di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka, ya, min yaumi Arafah, ya, kecuali pada hari Arafah tersebut. Jadi tidak ada hari-hari yang lain, ya, tidak ada hari-hari yang lain yang Allah lebih banyak membebaskan hamba dari dari api neraka kecuali di hari Arafah tersebut. Jadi di hari Arafah, ya, di hari Arafah adalah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, ada apa di di hari Arafah? Ya, di hari Arafah tersebut mubahatullahi bi ahli Arafata, ya, ahlus sama. Jadi di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan, ya, orang-orang yang bi ahli Arafah, ya, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, yaitu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya yang ada di langit, ya, di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah membanggakan, ya, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ya, hambanya yang sedang wukuf di Arafah itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penduduk langit, ya, dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, kemudian disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubahi bi ahli Arafatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan, ya, ahlu Arafah, ya, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ahlus sama, ya, di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Jadi dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa di hari Arafah? Di hari Arafah itu adalah merupakan, ya, hari di mana kita lebih memperbanyak lagi bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Di hari tersebut kita banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara ulama'u, ya, sesungguhnya ulama, ya, telah menjelaskan kepada kita, ya, anna takbira yang qasimu ila qismain, ya, sesungguhnya takbir itu terbagi menjadi dua, ya, takbir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama at-takbirul muqayyad, ya, takbir yang muqayyad, takbir yang terikat, takbir yang terbatas, alladzi yakunu uqbas salawatil mafrudah, ya. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang mana dilakukan, ya, hanya setelah uqbas salawatil mafrudah, ya, setelah selesai melaksanakan sholat wajib, ya. Kalau kata para ulama, setelah kita melaksanakan sholat wajib, ya, misalnya setelah kita melaksanakan sholat besok nih, selepas kita melaksanakan sholat subuh, kata para ulama, ya, kita bertakbir, kita beristighfar 3 kali. Jadi setelah kita salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ya. Itu kita perbanyak, ya, setelah sholat wajib, ya, dan setelah kita mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 ya, barulah kita bertakbir. Kata para ulama, wa yubda'u min fajri yaumi Arafah. Perhatikan, ya, muqayyad, takbir muqayyad ini, ya, yang muqayyad setelah sholat fardu ini, setelah sholat wajib ini, wa yubda'u min fajri yaumi Arafah, dimulai, ya, pada saat terbitnya setelah kita melakukan sholat fajar, sholat subuh pada hari Arafah besok, ya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat subuh besok, yaitu tadi yang saya katakan sebagaimana perkataannya para ulama, setelah mengucapkan
istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 kemudian kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian kita bertahlil, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita bertahmid, ya Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, jadi kita bertakbir, kemudian kita bertahlil, kemudian kita bertahmid. Dan ya muqayyad, takbir muqayyad ini dimulai besok setelah kita melaksanakan sholat subuh. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Walam yathbut fi syai'in min dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, haditsun wa asahhu ma warada 'anis sahaba. Ya, qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi tidak ada hadis yang tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang lebih sah seperti yang yang diriwayatkan yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Mas'ud, ya, annahu min subhi yaumi Arafah ila akhiri ayyamin mina. Bahwasanya takbir muqayyad itu adalah dimulai dari setelah kita melaksanakan sholat subuh, ya, besok pada hari Arafah, kemudian berakhir pada akhir daripada hari-hari Mina atau akhir tasyrik, ya. Jadi tanggal hari tasyrik itu 11, 12, 13, ya. Berakhir pada pada tanggal 13, ya. Pada tanggal 13 di hari terakhir hari tasyrik, ya, setelah selesai sholat asar, itu berakhir di situ, ya. Itu berakhir di situ, dan ini yang paling sahih, ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwa tidak ada hadis, ya, yang datang yang paling sahih kecuali hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwa takbir muqayyad itu dimulai dari setelah sholat subuh, ya, pada hari Arafah dan berakhir pada akhir, ya, hari tasyrik, yaitu setelah melaksanakan sholat asar di akhir hari tasyrik, yaitu di hari ke-13 dari tanggal bulan Dzulhijjah, ya. Wa amma takbir al-mutlaq, adapun takbir yang mutlak, fahuwa alladzi yakunu fi umumil awqat, adalah merupakan di umumnya di semua waktu, ya, di seluruh waktu. Wa yubda'u min awwali Dzulhijjah, dan dimulai yang mutlak ini dimulai daripada awal masuknya bulan Dzulhijjah, ya, hilal Dzulhijjah. Haitsu kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana, ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in yakhrujuna ila suq, ya. Mereka keluar ke pasar, yukabbirun. Mereka keluar ke pasar lalu kemudian mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yukabbirun nas, dan manusia pun bertakbir bitakbirihima, mengikuti mereka berdua takbir dengan takbir keduanya, ya. Jadi yang mutlak, ya, saya ulangi lagi, bahwa muqayyad, ya, itu dimulai pada saat subuh, ya, pada saat setelah selesai sholat subuh pada hari Arafah, ya, pada hari Arafah, dan berakhir pada hari terakhir tasyrik, ya, pada hari terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13, ya, Dzulhijjah, setelah selesai sholat asar, ya. Ini muqayyad, berakhir sampai di situ, ya. Nah, adapun yang mutlak, yang secara umum bebas di pasar, gitu kan, mau di dalam kamar, di luar kamar, di jalan sambil belanja, ya, kita bertakbir, itu namanya mutlak, ya, bebas dimanapun, dimanapun kita bisa bertakbir, kapanpun kita bertakbir, kecuali tentunya tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yubda'u min awwali Dzulhijjah, dimulai dari, ya, awal masuknya hilal Dzulhijjah, ya. Sebagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya, keluar ke pasar lalu kemudian keduanya bertakbir, dan takbir keduanya dan orang-orang yang ada di pasar pun, kaum muslimin yang ada di pasar pun mengikuti, ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in bertakbir, ya. Wal maksudu, ya, dan tujuannya mereka berdua keluar bertakbir di pasar-pasar adalah, ya, tadzkirun nasi liukabbiru furada wala jamaah. Jadi maksudnya mereka adalah
untuk mengingatkan mereka, ya, manusia pada saat itu untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bertakbir, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala furoda, sendiri-sendiri, la jamaah, tidak secara berjamaat, ya. Karena mohon maaf ya ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan kaum muslimin sekarang, ya, betul mereka bertakbir setelah yang muqayyad, ya. Yang muqayyad gitu kan. Mereka bertakbir setelah setelah sholat gitu, ya. Betul, ini ada tuntunannya tentunya. Ini muqayyad, ya, di tanggal di subuh, dimulai dari subuh hari, ya, di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah sampai di akhir hari tasyrik. Ini betul, ya, muqayyad setelah selesai sholat berjamaah, ya, selesai kita melakukan sholat fardu. Akan tetapi kekeliruan kita umat Islam sekarang yang banyak dilakukan oleh umat Islam sekarang, kalau sekarang enggak mungkin ya karena lagi PPKM, ya, adalah mereka berjamaah, ya, yang dikomando oleh imam, setelah itu makmum semua ikut, ya. Padahal ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Takbir berjamaah seperti ini, sekali lagi ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang ada mereka bertakbir, masing-masing bertakbir, ya. Jadi mungkin ada yang membaca Allahu Akbar, ada yang sudah bertahlil, mungkin ada yang sudah bertahlil la ilaha illallah gitu kan, atau mungkin bersamaan tapi tidak dikomando. Tidak dikomando oleh satu orang, tidak dikomando oleh imam. Ya, di mana imam pertama kali membaca, setelah itu imam berhenti, lalu kemudian makmumnya mengikuti. Imam berhenti, selesai semuanya, enggak seperti itu tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi masing-masing bertakbir, setiap individu bertakbir. Demikian pula di takbir mutlak itu, ya, takbir mutlak yang dimulai dari terbitnya, ya, datangnya datangnya hilal Zulhijjah, ya, itu juga takbir mutlak itu juga tidak dikomando, ya, tidak dikomando. Jadi tidak dikomando oleh satu orang kemudian yang lain ramai-ramai, enggak, masing-masing bertakbir, ya. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antaranya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ketika mereka keluar ke pasar, ya, mereka berdua takbir, lalu kemudian orang-orang mendengarkan mereka berdua takbir, maka orang-orang pun ikut bertakbir, bukan karena dikomando, tapi maksudnya adalah, ya, beliau berdua mengingatkan manusia agar supaya mengagungkan Allah, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan maksudnya untuk mengkomando, ya, orang-orang agar supaya mereka berjamaah, takbirnya secara berjamaah seperti itu. Jadi enggak satu komando, akan tetapi mereka semua takbir masing-masing, ya, furoda, ya, masing-masing, sendiri-sendiri, bukan jamaah, bukan secara berjamaah. Ini yang ada, ya, ini yang yang ada asarnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada apa di hari Arafah? Di hari Arafah tersebut fihi ruknul hajjil azim, ya. Di hari Arafah adalah merupakan rukun haji yang paling agung. Rukun haji yang agung gitu kan, seperti itu. Yaitu apa? Yaitu wukuf di Arafah, ya. Dan seseorang tidaklah sah hajinya ketika dia tidak berwukuf di Arafah. Ya, ketika dia tidak wukuf di Arafah besok, ya, maka yang terjadi hajinya tidak sah. Dan wukuf di Arafah adalah merupakan, ya, rukun haji yang paling agung, ya, rukun haji yang paling agung, yang paling besar, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al hajju Arafah, ya, haji itu adalah wukuf di Arafah, ya. Jadi di hari Arafah, sekali lagi di hari Arafah terdapat rukun haji yang paling agung, ya, yang mana keabsahan, ya, haji seorang muslim, ya, tergantung daripada wukufnya di Arafah. Ya, kalau misalnya dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tersebut tidaklah sah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, kepada kita semua, agar supaya kita besok, ya, di hari Arafah bisa berpuasa yang pertama, kemudian agar supaya kita bisa memaksimalkan,
ya waktu kita, memaksimalkan semua energi potensi yang kita punya dalam rangka beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita sia-siakan momen spektakuler ini. Ya, jangan kita sia-siakan prime time ini. Ya, yang tidak setiap harinya ada, tidak setiap bulannya ada, ya. Dan tidak ada yang menjamin. Tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai pada hari Arafah berikutnya. Bahkan tidak ada yang menjamin kita besok bisa bertemu dengan hari Arafah, ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita besok bisa berpuasa, tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Karena ya ajal kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Usia kita hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan taufik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya besok bisa memaksimalkan diri kita dalam rangka beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu, sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Astagfirullah.